Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septiani Dewi Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai korupsi. Nah, sebelumnya video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu korupsi? Korupsi dan koruptor ini berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptus. Nah, corruptus ini berarti berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Ini merupakan pendapat dari Azhar pada tahun 2003. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata corromper. Nah, corromper ini berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, di mana masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Nah, hal yang paling mengidentikan perilaku korupsi bagi masyarakat umum ini adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford, di mana dia mendefinisikan korupsi ini sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas politik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan secara umumnya korupsi ini merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ada juga yang mengatakan bahwa korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa dan biasanya melibatkan suap, di mana korupsi dapat juga didefinisikan sebagai salah satu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi mendapatkan keuntungan. Nah, lalu bagaimana dengan definisi korupsi menurut para ahli? Definisi korupsi menurut para ahli, di mana beberapa ahli, yang pertama itu Robert Kierkegaard, menyatakan bahwa korupsi adalah suatu tindakan laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana tujuannya untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut dari pribadi di orang perorangan, keluarga dekat, keluarga sendiri, atau kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Berikutnya, menurut Henry Campbell Black, ia mengatakan bahwa korupsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Selanjutnya, pendapat dari Albert Sidney Harvey. Ia mengatakan bahwa korupsi ini merupakan suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan. Berikutnya, pendapat dari Syekh Hussein Alatas. Ia mengatakan bahwa korupsi ini merupakan subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan ketidakpedulian dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Lalu, bagaimana dengan bentuk perilaku korupsi? Nah, bentuk perilaku korupsi terdiri dari yang pertama itu bribery atau penyuapan. Bribery atau penyuapan ini merupakan suatu tindakan yang memberikan uang atau imbalan
kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bentuk penyuapan tersebut misalnya memberikan atau menjanjikan sesuatu seperti uang atau lainnya kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Nah, bentuk perilaku korupsi yang berikutnya itu embezzlement atau penggelapan. Merupakan suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi, di mana bentuk penggelapan tersebut itu misalnya membuat faktur tagihan fiktif, menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi, penggelembungan biaya perjalanan dinas. Bentuk perilaku korupsi yang ketiga itu ada fraud atau kecurangan, yaitu suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja di mana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuk fraud yang dimaksud ini misalnya penggelapan uang kas dengan cara mengundur-undur waktu pencatatan penerimaan kas, memanipulasi atau mendistorsi informasi atau fakta untuk kepentingan tertentu. Nah, yang keempat yaitu extortion atau pemerasan, yaitu suatu tindakan koruptif di mana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara lazim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam. Di mana bentuk pemerasan ini misalnya ancaman perusakan properti bila tidak memberikan uang keamanan. Yang kedua, itu pemerasan dengan cara ancaman merusak reputasi seseorang. Nah, yang kelima, itu ada favoritism atau favoritisme, yaitu tindakan pilih kasih, di mana maksudnya itu suatu mekanisme koruptif kepada seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Nah, tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan atau habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, upah, suap, hadiah, atau pemberian fasilitas tertentu yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, Jeremy Pope pada tahun 2007 mengutip dari Gerald H. Hayden dalam Toward a General Theory of Official Corruption menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang pada umumnya. Nah, bentuk korupsi pada umumnya itu seperti yang pertama itu ada berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan. Yang kedua ada penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. Yang ketiga ada penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dengan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, serta menyalahgunakan dana. Yang keempat ada penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa penganiayaan, memberi ampun, dan gerasi tidak pada tempatnya. Yang kelima itu ada menipu atau mengecoh, memberi kesan yang salah, mengurangi dan memperdaya, serta memeras. Yang berikutnya menghindari pajak, meraih laba yang berlebih-lebihan, dan menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Nah, apa sih faktor penyebab dari korupsi ini? Tindakan korupsi ini merupakan suatu tindakan yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, namun merugikan kepentingan publik dan masyarakat luas. Nah, faktor dari penyebab korupsi ini ada faktor internal, di mana
Faktor internal ini penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Beberapa yang termasuk di dalam faktor internal, diantaranya sifat tamak, yang sifat dalam diri manusia menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif, di mana perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya, misalnya hedonisme. Nah, faktor yang berikutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya faktor ekonomi, yang adanya kebutuhan akan ekonomi lebih baik seringkali mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalnya, gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja mendorong seseorang melakukan korupsi. Nah, faktor yang berikutnya itu ada faktor politik, di mana dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menduduki suatu posisi, sehingga timbul niat untuk melakukan tindakan koruptif. Yang berikutnya ada faktor organisasi. Nah, dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi ini dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, atau aturan yang tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas. Yang berikutnya ada faktor hukum. Nah, faktor hukum ini seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum. Lalu, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak dari korupsi? Nah, tindakan kriminal korupsi yang sering terjadi pada kasus umum tidak hanya merugikan pihak negara saja, namun masyarakat lain ikut merasakan kerugiannya. Adapun dampak dari tindakan korupsi ini, yaitu kualitas hidup akan menjadi turun drastis, garis batas negara menjadi semakin melemah, kedaulatan rakyat semakin hancur, akses bagi masyarakat akan menjadi terbatas. Berikutnya itu ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Lalu terjadi suatu masalah pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketujuh itu ada kualitas barang dan jasa yang ditawarkan semakin menurun. Tindak kriminalitas semakin bertambah, tugas pemerintahan tidak berjalan dengan baik, pendapatan negara pada sektor pajak akan menurun. Nah, selain itu juga harga jasa dan pelayanan akan semakin mahal. Lalu akan banyak sekali bermunculan pemimpin baru yang melakukan korupsi. Nah, itu merupakan dampak-dampak fatal yang akan diterima oleh masyarakat dan negara apabila terjadi suatu tindakan korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota petinggi, yang dimana dampak tersebut akan sangat fatal jika korupsi dibiarkan terus-menerus terjadi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus kriminal tentang korupsi yang sangat tinggi, di mana banyak sekali pejabat dan masyarakat biasa yang tersandung kasus korupsi. Lalu bagaimana upaya pencegahan dari tindak pidana korupsi ini? Nah, dalam mencegah tindak pidana korupsi, perlu adanya introspeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan lebih baik, di mana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian diri sendiri maupun juga orang banyak. Dalam mencegah tindak pidana korupsi, harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama-sama untuk mencegahnya. Salah satu contohnya, tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengajari dan melatih para generasi penerus bangsa. Misalnya, seorang kepala rumah tangga menyuruh seorang anak berbelanja ke warung dengan memberikan uang sejumlah 20.000.
Kemudian, kembalinya si anak tersebut, si kepala rumah tangga tidak menanyakan sisa uang atau kembalian uang belanja kepada si anak, dengan kemudian si anak tidak mengembalikan sisa uang tersebut kepada si kepala rumah tangga dan mempergunakan sisa belanja tersebut untuk belanja makanan. Nah, berdasarkan cerita di atas, menggambarkan bahwa si kepala rumah tangga secara tidak langsung sudah mengajari dan melestarikan perbuatan curang maupun tidak jujur kepada si anak. Seharusnya, si kepala rumah tangga tersebut wajib menanyakan kembali sisa uang belanja tersebut. Nah, dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini juga perlu ditingkatkan suatu inovasi yang lebih baik dengan cara mendidik para generasi penerus untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran yang tinggi serta meningkatkan moral dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, agar moral dan etika dapat terarah kepada hal yang lebih positif dan juga melatih para generasi penerus untuk membuat kantin-kantin kejujuran dan bersatu padu secara bersama-sama untuk tidak memberikan sogokan maupun suap menyuap kepada para penegak hukum, dan bisa juga kepada aparatur pemerintah baik tingkat pusat, kabupaten, dan daerah. Dalam pencegahan preventif tindak pidana korupsi, tentu perlu adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan yang sedang memegang suatu kekuasaan, yaitu menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama dengan melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi, sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi, serta dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien yang melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok dan berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintah. Oke, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.